Halo, bertemu lagi. Pada beberapa video sebelumnya, teman-teman telah belajar mengenai bagaimana cara untuk melakukan proyeksi pada akun-akun yang ada di laporan neraca. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencontohkan proyeksi akun-akun penting di neraca, yaitu proyeksi untuk akun property, plant, and equipment. Selamat mencoba dan selamat mengikuti kuliah kami. Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Saat ini kita akan membahas terkait dengan cara melakukan proyeksi akun yang ada di Activa, yaitu akun PPE, atau yang sering disebut dengan akun Property, Plant, and Equipment, atau akun fixed asset. Oke, di sini kita memiliki data yang ada di layar. Saya yakin teman-teman di laporan keuangan juga pasti memiliki data-data yang ada di sini. Saya hanya menyarikan beberapa data yang saya butuhkan untuk melakukan proyeksi PPE. Oke, nah PPE yang dimaksud itu adalah fixed asset atau aset tetap, di mana komponennya ada gross property plant and equipment, gross PPE, kemudian ada akumulasi depresiasi, dan juga net property plant and equipment atau net PPE. Angka ini bisa teman-teman dapatkan di CALK bagian aset tetap. Gross PPE sering disebut juga dengan nilai perolehan atau harga perolehan. Oke. Nah, ini contohnya adalah ada di sini. Ini adalah neraca bagian aktiva, bagian aset tetap saya highlight. Di sini ada angka, kita ambil contoh 1, 2587235. Ini adalah akun PPE yang sifatnya bersih atau net, di mana adalah setelah dikurangin akun akumulasi depresiasi. Jika kita ingin melihat nilai dari gross-nya dan juga nilai dari akumulasi depresiasi, kita harus melihat ke catatan atas laporan keuangannya. Di sini, di sini ada dua akun, yaitu harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Maaf yang di sini. Oke, harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Harga perolehan ini adalah gross PPE. Di sini angka yang dimaksud dari gross PPE adalah angka per 31 Desember, yaitu dari harga perolehan ada di sini. Dan akumulasi penyusutan itu adalah akumulasi penyusutan yang juga di 31 Desember, yaitu sebesar 857. Sehingga nilai tercatat itu adalah yang dimaksud dengan nilai dari net PPE, yaitu adalah hasil pengurangan dari harga perolehan dikurangi dengan jumlah akumulasi penyusutan. Itu data yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, sekarang cara kita untuk melakukan proyeksi PPE yang dilakukan pertama kali adalah kita mencari tahu growth dari PPE. Yang dimaksud dengan PPE di sini adalah growth-nya. Oke, teman-teman bisa cari dengan teman-teman melihat growth setiap tahunnya. Sini saya hitung kembali, yaitu dari kita hitung growth untuk setiap tahunnya. Dapat angka 4,6, 4,7 tahun 2020, dan kita copy. Oke. Nah, di sini karena angkanya relatif stabil, saya bisa asumsikan bahwa untuk tahun 2019, growth PPE adalah rata-rata selama 4 tahun ke belakang. Yaitu tahun 2019, growth PPE akan diproyeksikan naik sebesar 4,83%. Oke, kemudian yang kedua, kita harus melakukan proyeksi tersebut, yaitu dari tahun sebelumnya. Oke, di sini maaf ada kesalahan. Jadi dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 200.000, kita tumbuhkan sebesar 4,83%.
yaitu diproyeksikan gross PPI tahun 2019 adalah 209.663. Langkah selanjutnya adalah kita memproyeksikan akumulasi depresiasi. Untuk memunculkan proyeksi akumulasi depresiasi, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menghitung proyeksi depresiasi di tahun proyeksi. Oke. Di sini ada data total depresiasi selama tahun historis. Oke. Kita bisa ambil beberapa rasio terkait dengan untuk memproyeksikan total depresiasi untuk tahun proyeksi. Yang paling sederhana yang kita gunakan adalah kita ambil nilai common size dari depresiasi terhadap sales. Di sini kalau dihitung adalah sebesar, hitung kembali, total depresiasi dibagi dengan sales. Kita copy, dan angkanya adalah 5%. Sehingga kita bisa, kalau angkanya stabil seperti ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk tahun proyeksi, maka nilai depresiasi per sales adalah 5%. Setelah kita mendapatkan nilai depresiasi per sales, kita bisa melakukan proyeksi terhadap total depresiasi, yaitu dengan kita mengkalikan rasio depresiasi per sales, kita kali dengan nilai proyeksi sales tahun 2019. Itu didapatkan angka 5288. Ini adalah nilai depresiasi di tahun proyeksi 2019. Kemudian kita bisa, langkah selanjutnya adalah kita menghitung akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi itu adalah depresiasi selama tahun berjalan. Jadi kalau kita punya data akumulasi depresiasi di tahun 2018, kalau kita ingin mendapatkan akumulasi depresiasi di tahun 2019, maka caranya adalah akumulasi depresiasi di tahun sebelumnya, kita tambahkan dengan depresiasi atau beban depresiasi pada tahun proyeksi. Sehingga kita dapat angka akumulasi depresiasi di tahun proyeksi adalah sebesar 35.288. Dari sini, kita sudah bisa melakukan perhitungan proyeksi PPI dengan cara gross PPI dikurang dengan nilai dari akumulasi depresiasi. Di sini kita sudah bisa mendapatkan nilai proyeksi net PPI di tahun proyeksi 2019. Demikian tutorial untuk menghitung proyeksi PPI di tahun proyeksi.